Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini ada mbaknya yang bilang seperti ini ya. Assalamualaikum Mbak, rencananya habis tahun ini saya mau daftar. Menurut Mbak, PT mana yang bagus? Jadi di sini dari Mbak Sri Mulyani. Oke. Jadi di sini ya Mbak, waalaikumsalam buat Mbak Sri Mulyani. Kalau menurut saran dari saya pribadi, PT mana yang bagus? Semua PT bagus. Ya Mbak ya, asalkan satu, resmi. Ya, kayak gitu aja. Yang penting PT-nya resmi, Mbak mau proses dari PT manapun, monggo, silahkan, tidak apa-apa. Ya, yang terpenting ada di daerah sampean Mbak. Ya, misalkan ini Mbaknya tinggalnya di mungkin daerah Jawa Timur ataupun daerah Jawa Tengah atau mungkin Jawa Barat ya, itu ada di sekitar daerah situ pasti ada PT, karena saat ini PT itu ada di mana-mana teman-teman ya. Mungkin kalau zaman dulu itu harus pergi ke Jakarta, ke Surabaya kayak gitu kan, tapi untuk saat ini semua PT itu sudah merajalela kemana-mana, hampir ke seluruh daerah itu ada ya teman-teman. Itu saja. Kalau menurut saran dari saya pribadi teman-teman ya, buat kalian semua yang ingin bekerja ke Singapura untuk yang pertama kalinya, buat pemula ya, saya sarankan kalian lebih baik masuk ke PT. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi, kalau kalian masuk ke PT, insya Allah nanti kalian dari sana akan mendapatkan banyak sekali ilmu ataupun wawasan ya, sudah pasti itu teman-teman. Tentang apa? Ya ilmu bahasa Inggris yang digunakan di Singapura ini adalah bahasa Inggris teman-teman. Kalian harus bisa, harus paham kalau di saat diajak majikan ngomong. Misalkan kalau kalian diajak ngomong sama majikan dan kalian itu nggak paham, ya itu sudah pasti nanti majikan akan merasa kecewa banget. Ya nggak semua majikan itu baik loh teman-teman, nggak semua majikan itu sabaran ya. Yang kedua, kalian di PT sudah pasti akan diajarin tentang tata cara kerja di Singapura. Karena di Singapura ini cara kerjanya sudah pasti berbeda dengan yang ada di Indonesia teman-teman. Kalau kalian masuk ke PT nanti diajarin tentang cara masak, cara gosok baju, cara merapikan tempat tidur, cara mencuci toilet, cara mencuci mobil dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini nggak ada ruginya buat kalian semua yang ingin bekerja ke Singapura. Kalian masuk ke PT, Mbak. Kalau masuk ke PT kan mungkin kalian berpikiran bahwasanya Mbak, nanti kalau aku masuk ke PT nanti kena potongan terlalu banyak Mbak. Lah sama loh Mbak, saya sendiri juga seperti itu. Waktu saya pertama kali bekerja ke Singapura ini teman-teman, saya pun juga masuk PT. Saya kena potongan berapa? 8 bulan teman-teman. Saya kena potongan itu 8 bulan. Dan saya mendapatkan sisa potongan itu sangat kecil sekali teman-teman. Kalian mau tahu sisa potongan yang saya dapatkan waktu itu? $5 teman-teman, hanya $5. Apakah uang $5 cukup untuk kebutuhan kita dalam 1 bulan? Ya, tapi alhamdulillah karena saya waktu pertama kali datang bekerja ke Singapura itu mendapatkan majikan yang baik. Bisa dibilang baik, karena apa? Dari sabun, sampo, kopi, itu semua dibelikan oleh sang majikan. Yaitu alhamdulillah, benar-benar rezeki lah ya. Karena apa teman-teman? Waktu itu gaji saya juga masih kecil teman-teman. Ya, tapi untuk teman-teman semuanya ya, kalau kalian masuk ke PT itu sudah pasti di masing-masing PT itu potongannya nggak ada yang sama loh. Ya, ada yang dapat potongan 6 bulan, ada yang dikenakan potongan 7 bulan, ada juga yang dikenakan potongan 8 bulan. Dan tentang sisa potongannya juga nggak ada yang sama teman-teman. Ada yang mendapatkan sisa potongan 50, 80 dan juga $100. Ya itu mah alhamdulillah teman-teman, daripada kalian nggak mendapatkan sisa potongan sama sekali. Kemarin ada yang nge-DM saya seperti ini teman-teman, Mbak, saya di sini gajinya cuman 500 dan saya juga nggak dapat sisa potongan sama sekali.
Di sini saya dipotong 6 bulan itu full, Mbak. Nggak ada sisanya sama sekali. Seperti itu loh. Jadi di sini misalkan kalian mendapatkan gaji di atas $500 ya, mungkin 550, mungkin 580, atau mungkin 600, atau mungkin 600 lebih, dan kalian masih ada sisanya, alhamdulillah, perbanyakin bersyukur teman-teman. Karena di sini banyak juga dari teman kita gajinya cuma 500, yaitu terlalu banyak dimakan ataupun terlalu banyak dipotong oleh agen dan juga PT Indonesia. Seperti itu. Sekalian saya kasih tahu ya teman-teman ya, sebenarnya gaji pokok untuk mbak-mbak TKW yang pertama kali datang kerja ke Singapura ini ya, gaji pokoknya itu adalah 550, itu standar teman-teman, normal ya. Itu baru gajinya saja, belum termasuk uang libur, belum termasuk uang off day. Di saat interview tolong tanyakan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya tentang gaji kalian, tentang sisa potongan kalian nantinya dapat berapa. Karena di sini teman-teman buat jaga-jaga saja. Misalkan dalam waktu 1 bulan kalian menerima sisa potongan entah 50 atau 80 atau 100, itu mah lumayan daripada kalian nggak menerima sisa potongan sama sekali. Karena nantinya setelah kalian sampai di rumah majikan, sudah pasti loh teman-teman ya, di sini kalian bakalan merasakan kepengen beli sesuatu ya. Apalagi kalau misalkan kalian disuruh untuk belanja ke pasar, sudah pasti kan kalian kepengen yang namanya mungkin mau beli inilah, mau beli itulah. Namanya juga perempuan ya teman-teman, kalau mata melihat apa pengen kayak gitu ya. Itu bisa ditahan dulu teman-teman, karena kalian kan masih dalam tahap potongan gaji. Nanti kalau kalian sudah menerima gaji penuh, kalian bisa shopping sepuasnya. Nah, tapi di sini ya saya pesen buat teman-teman semuanya, buat mbak-mbak semuanya ya. Misalkan kalian nanti sudah sampai di Singapura, buat yang belum punya rekening pribadi, ayo buka rekening pribadi atas nama kalian sendiri ya, nggak ada ruginya. Karena apa? Nanti kalau misalkan kalian sudah menerima gaji penuh, kalian bisa menabung, kalian bisa yang namanya punya angan-angan ya. Nanti misalkan gajinya 550, yang ditabung berapa, yang dikirim untuk keluarga berapa. Jadi dari sini nanti misalkan kalian pulang ke Indonesia, itu kalian sudah punya modal kayak gitu loh teman-teman ya. Jangan sampai kalian nanti kerja di Singapura selama 2 tahun, pulang ke Indonesia sudah semuanya habis, nggak punya apa-apa kayak gitu kan. Karena yang namanya penyesalan itu ada di belakang teman-teman ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian ya. Yang namanya kita kerja di luar negeri ini, nggak ada yang tahu susahnya seperti apa, itu diri kita sendiri yang tahu teman-teman ya. Karena keluarga kita nggak ada yang tahu, dan nggak bakalan tahu kalau kita nggak ngomong ya tentang keluhan-keluhan kita yang ada nantinya di rumah majikan itu seperti apa ya. Karena di sini untuk mbak-mbak TKW yang baru pertama kali datang bekerja ke Singapura, itu nanti butuh adaptasi, butuh proses ya. Karena di situ kalian kan masih baru ya, masih baru datang dari Indonesia ke Singapura. Kalian perlu yang namanya adaptasi dengan keluarga majikan, entah dari pekerjaannya, entah dari bahasanya, entah dari segi keluarganya. Di situ banyak sekali teman-teman yang harus kalian pelajari. Oke, apalagi yang masuk ke Singapura tanpa masuk PT, itu lagi bikin kalian pusing. Karena apa? Misalkan, iya kalau mendapatkan majikan Melayu, tapi kalau majikannya Chinese, coba kalian diajak ngomong kalau nggak nyambung bagaimana? Ya, jangan sampai kalian dikembalikan ke agen oleh sang majikan. Karena apa? Kalau kalian dikembalikan lagi ke agen oleh sang majikan, kalian bakalan dikenakan tambahan potongan gaji lagi. Kira-kira dipotong berapa bulan lagi, Mbak? Tergantung berapa lama kalian menunggu di agen tersebut. Kalau kalian nunggunya lebih dari 2 bulan, itu bisa-bisa agen ini akan memulangkan kalian ke Indonesia, dan kalian didenda oleh agen Singapura teman-teman.
ya. Nggak semua agent itu baik, nggak semua agent itu sabaran. Sama halnya seperti sang majikan, nggak semua majikan itu sabaran, nggak semua majikan itu akan bisa menerima kekurangan kita, ya. Semua itu tergantung pada nasib kita masing-masing. Kalau nasib kita beruntung, ya alhamdulillah, kita dipertemukan dengan majikan yang baik, dipertemukan dengan majikan yang bisa ngertiin kekurangan kita. Oh ya, mungkin ini karena anaknya baru pertama kali datang kerja ke Singapura, jadi bahasanya masih belepotan, jadi kerjanya juga harus dikasih tahu setiap hari. Itu mah majikan yang mau ngertiin kita. Tapi lain halnya, lain ceritanya kalau misalkan majikan kalian ini orangnya nggak sabaran, ya. Majikan kalian ini orangnya sudah super sibuk, setiap hari harus pergi ke kantor, terus nanti pulang-pulang pokoknya nggak mau tahu, ya, apa yang dikasih tahu oleh majikan kamu harus cepet-cepet tanggap, harus cepet-cepet ngerti, kayak gitu. Lah iya, kalau anaknya ini bisa cepet nyantol kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu dikasih tahu tentang tata cara kerja di rumah majikan, tapi kalian cepet-cepet lupa kayak gitu, gampang lupa, ya, kayak gitu, ya. Terus mau bagaimana? Kan pikiran kita nggak fokus 100% pada pekerjaan saja. Sudah pasti kalian nanti yang baru pertama kali kerja ke Singapura, kalian juga akan merasa kangen dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, kayak gitu. Pasti teman-teman. Dan pasti kalian pengen yang namanya pulang aja lah, nggak mau kerja di sini, ribet, bahasanya sulit, pekerjaannya juga sulit, majikannya seperti ini. Nah, itu buat kalian semua yang baru pertama kali kerja ke Singapura, itu namanya proses adaptasi, Mbak, ya. Jadi di sini memang nggak gampang, nggak mudah, ya. Semuanya ini butuh proses, butuh kesabaran, butuh waktu, butuh perjuangan. Itulah proses adaptasi, ya. Di balik gaji yang besar butuh juga perjuangan yang sangat besar. Nggak ada yang gampang, ya. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini masih ada di Indonesia, ya, jangan sampai kalian mikirnya, oh, aku pengen kerja ke Singapura karena di sana gajinya besar, karena ada liburan, nanti aku bisa shopping-shopping, bisa memperbanyak teman, bisa begini, bisa begitu. Jangan dipikir enaknya dulu, ya. Maaf banget, di sini bukannya saya nakut-nakutin kalian, bukan. Justru di sini saya ngomong apa adanya biar kalian itu, oh iya bener juga kata Mbak Asih. Kalau kerja di Singapura ini benar-benar penuh perjuangan. Perjuangannya sangat besar loh teman-teman, ya. Kalian harus ngerti bahasa. Ya meskipun nggak 100%, ya. Misalkan kalau diajak ngomong dengan majikan, kalian setidaknya paham, gitu aja lah, ya. Oke, so tentang pekerjaan, kalian di sini juga harus mau belajar dari sang majikan, harus mau belajar teman-teman, karena di rumah majikan nanti semuanya tentang pekerjaan itu kalian yang akan menghandlenya, semuanya teman-teman, ya, mulai dari masak, bersih-bersih rumah, ya, semuanya akan kalian handle. Terus mungkin ada di situ ada anak kecil atau mungkin ada akung ama, semua kalian yang akan menghandlenya. Apa dikira kerja menjadi seorang TKW di Singapura itu enak? Enggak teman-teman, enggak enak, ya. Enak itu kalau kita sudah pulang ke Indonesia, sudah membawa hasil, kita punya modal, kita buka usaha sendiri, ya. Di situ enggak ada yang namanya tekanan dari pihak manapun. Kita kerjanya bebas di rumah sendiri. Tapi ini lain ceritanya. Kita di luar negeri, kita kerja di bawah majikan, kita di sini digaji. Itu kadang ada juga teman-teman majikan itu yang mungkin sifatnya kan beraneka macam. Ada yang marah-marah, ada yang suka komplain, ada juga yang sabaran, ada yang pengertian, ada juga yang bermacam-macam teman-teman, ya Allah. Untuk itu buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, ya, saran dari saya dekatkan diri selalu sama Allah, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Dan buat kalian semua yang kepingin bertanya entah soal apapun itu, tinggalkan komen kalian di bawah, insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat, dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga
Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga lancar sampai finish kontrak. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.